Selamat malam, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Panai Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jurisdiksi yang ada di dunia, itu kekuasaan sebuah negara atau hak sebuah negara untuk menetapkan hukumnya. Jadi sebelum itu saya menjelaskan apa itu jurisdiksi. Jadi jurisdiksi itu adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa. Dalam bahasa Latin, jurisdiksi ini berasal dari kata jurisdictio yang berarti ucapan hukum, atau kekuasaan berdasarkan hukum. Dengan demikian, jurisdiksi ini mencakup hak untuk menetapkan hukum, mengadili, dan juga menegakkan peraturan yang berlaku di suatu wilayah atau terhadap individu orang tertentu. Jurisdiksi yang pertama itu jurisdiksi teritorial. Jadi menurut Starke, ini menurut ahli, jurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan ini eh, dalam hubungan dengan orang atau benda, hal atau masalah yang berada dan suatu yang terjadi dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan. Nah, perluasan jurisdiksi teritorial ini dibedakan menjadi dua prinsip. Yang pertama itu prinsip teritorial subjektif, yaitu prinsip yang mengatakan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan jurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi dalam wilayah negaranya, walaupun berakhir atau diselesaikan di negara lain. Yang kedua itu prinsip teritorial objektif. Ini disebut juga dengan objektif territorial principle. Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan jurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negaranya atau di negara lain, tetapi berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negara sendiri. Walaupun terkenal jurisdiksi teritorial ini, tetapi jurisdiksi ini tidak selamanya absolut. Ada beberapa pengecualian yang diatur dalam hukum internasional, di mana negara tidak dapat menerapkan jurisdiksinya atau jurisdiksi teritorial ini meskipun suatu peristiwa terjadi di wilayah tersebut. Beberapa pengecualian yang diatur dalam hukum internasional atau yang diakui oleh hukum internasional. Yang pertama itu jika terjadi pejabat atau diplomatik negara asing datang ke sebuah negara. Yang kedua itu terhadap negara dan kepala negara asing. Yang ketiga itu terhadap kapal publik negara asing. Yang keempat terhadap organisasi internasional. Yang kelima itu terhadap pangkalan militer negara asing. Kemudian yang kedua itu jurisdiksi personal. Jadi menurut jurisdiksi ini, prinsip jurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya dimanapun juga. Sebaliknya, ada kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negara yang di luar negeri atau di negara lain, begitu. Ada dua pendekatan prinsip yang diakui dalam jurisdiksi personal. Yang pertama itu prinsip nasionalitas aktif, di mana menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan jurisdiksinya terhadap warga negaranya. Yang kedua itu yang kedua itu prinsip nasionalitas pasif, di mana prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan jurisdiksinya apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Kemudian yang ketiga itu jurisdiksi menurut prinsip perlindungan atau jurisdiksi perlindungan.
Jadi berdasarkan prinsip jurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan jurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negara atau di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk menerapkan jurisdiksi suatu negara. Begitu. Yang terakhir itu atau nomor 4 itu jurisdiksi universal. Jadi menurut prinsip ini setiap negara mempunyai jurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Jurisdiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatannya. Jadi lahirnya prinsip ini karena terhadap jenis kejahatan yang merusak masyarakat internasional yang sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh orang atau individu. Hukum internasional mengakui adanya jurisdiksi berdasarkan azas universal atau universal jurisdiction. Semua negara tanpa terkecuali di dunia dapat mengklaim dan menyatakan jurisdiksinya berdasarkan azas universal. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.